selamat siang Sobat Era Inno. Perkenalkan di sini saya ada Novita dari KPR Bank Permata cabang Astana Anyar Bandung. Saat ini aku mau kasih tahu nih promo spesial dari Bank Permata di edisi bulan Februari ini, edisi Valentine's Day. Jadi untuk bunga kita itu start di 4,75% fix 3 tahun dan 5,25% fix 5 tahun. Untuk floating rate-nya, kamu nggak usah khawatir teman-teman, karena untuk floating rate kita itu transparan rate di LPS rate plus 6,5%. Saat ini floatingnya itu di 10,5%. Dan untuk info lebih lengkapnya kalian bisa hubungin nomor di bawah ini ya. Hai Sobat Era Inno, saat ini saya ditemani dengan Novita dari Permata Bank. Yuk kita tanya-tanya tentang KPR di Permata Bank. Halo Nov. Halo Ci, apa kabar Ci? Baik, gimana Novita? Sehat? Sehat Ci, cantik banget nih pakai pink-pink gini. Kan kita mau Valentine nanti, Iya, sudah ada Valentine. bunga, udah ada hati. Bener. Kita dalam rangka Valentine nih. Oh. Nov, anak-anak Valentine muda sekarang gitu ya, Valentine. Mereka kan dalam masa Valentine ini, aduh, gua mau dong ngelamar gitu. Tapi kayaknya tuh anak-anak muda sekarang apakah bisa gitu untuk beli rumah? Karena kan kalau dengar dari pemerintah apa segala bilang kayaknya, aduh anak-anak milenial sekarang susah untuk cari rumah. Gimana nih Nov? Di Permata kira-kira gimana nih KPR-nya? Sebenarnya sih Ci ya, nggak perlu khawatir sih buat anak-anak muda zaman sekarang itu untuk memulai buat KPR ya. Karena di bank sendiri pun, khususnya di Bank Permata nih, kita itu menyediakan program buat khusus untuk anak milenial nih, untuk mempermudah anak milenial buat KPR Ci. Bagus tuh teman-teman muda yang lagi mau melamar, jangan takut. Ke Permata aja. Permata aja. Gimana betul. nih ceritanya yang buat milenial? Betul. Jadi untuk usia milenial nih Ci, Iya. jadi dari usia 21 tahun Iya. sampai 35 tahun. Oh, maksimalnya 35. Betul. Aku udah nggak boleh dong. Cici buat Cici ada lagi Ci. Oh, ada lagi. Ada lagi. Buat Oke, Cici ada oke. lagi. Iya, Jadi iya. untuk usia-usia milenial itu kita ada program khusus namanya KPR Milenial Ci. KPR KPR milenial. milenial itu memang Ya. dikhususkan untuk usia-usia milenial. Jadi dia ada Ya. beberapa keunggulan. Jadi pertama itu ada di tenor Ci. Dari segi tenor bisa sampai dengan 30 tahun. Oh ya? Iya. Aduh, sobat-sobat muda, nih di Permata tenornya bisa 30 tahun ternyata. Terus apa lagi nih keuntungannya yang lain? Kebetulan itu kan panjang banget ya Ci. Panjang ya. banget. Biasanya itu kalau dari bank-bank Kayaknya yang Nov lain, itu 30 tahun kalau merit punya anak, anaknya udah menikah baru lunas. Ini Baru hanya lunas nanti. karena untuk biar mempermudah di awal Ci. Di awal itu kan biar lolos. Iya, dan iya. biar cicilannya pun lebih ringan Ci karena 30 tahun tadi. Betul, tenornya. betul. Cuman kalau Iya, misalnya iya. mau dilunasi atau apa kan nggak ada Oh masalah. bisa ya, Ci, nggak ada masalah. Iya. Betul. Siapa tahu dalam perjalanan perkawinan Betul. dapat berkat Betul, ya. Ci. Jadi langsung kita lunasin Ya, gitu, nggak masalah ya. betul. Oke, terus keunggulan yang lain Keunggulan apa? yang lain juga dia untuk dari segi perhitungan keuangannya Ci. Dia dari segi perhitungan keuangannya itu lebih ringan Ci karena dia itu perbandingan antara kita punya cicilan dengan penghasilan itu bisa sampai dengan 70% Ci. Oh, jadi dibalik nih. Ya, Jadi maksudnya gimana jadi nih? Gini, Ci, kalau anggapan nih gaji 10 juta. cicilan itu bisa sampai dengan 7 juta Ci, 70%-nya. Biasanya kan cuman 30%-nya ya Ci ya Iya, biasanya. 30%. Nah, Berarti itu kan bisa- cuma 3 juta gitu kan. Yang di-approve penghasilan dari 10 juta cuma 3 juta, 30%. Iya, Sekarang betul. berarti bisa 70% 70% yang 7 di-approve. juta. Lumayan ya, meringankan banget Meringankan ya. banget. Jadi approve-nya bisa lebih gampang Iya. dan plafonnya pun bisa jadi lebih besar ya Ci ya. Iya, Karena dengan betul, si plafonnya. perhitungan itu. Seperti itu Ci. Dan Keunggulan yang lain apa bisa nih? join income Ci. Oh, join income. Jadi- Gimana tuh join income tuh? Jadi kalau untuk kayak pasangan muda ya Ci ya, Iya. biasanya istri sama suami sama-sama kerja ya Ci ya. Nah kita nggak ngitung salah satu aja, kita bisa ngitung dua-duanya. Ci. Dua-duanya bisa dimasukin, Bisa kita tapi itu. Satu nama ya, salah satu Ya, aja mau salah suami satu atau aja, istri. betul. Nah, kalau yang belum nikah gimana nih join income-nya? Kalau yang belum nikah bisa juga dengan bantuan penjamin
keuangan dari orang tua, Ci. Orang tua. Kan kadang anaknya kerja nih, orang tuanya punya usaha. Nah, kita bisa hitung juga dari orang tuanya. Nah, kalau misalnya nih ceritanya orang tuanya udah pensiun gitu kan, nggak bisa ya kalau pensiunannya untuk sebagai joint income nggak bisa ya? Kalau orang tuanya itu masih aktif usaha, Ci. Harus aktif usaha, minimal masih kerja gitu ya. Nah, kalau joint income-nya anggap aja kalau seperti tadi ya, orang tuanya udah pensiun nih, Nov gitu. Bisa nggak sama adiknya atau kakaknya gitu sama joint income-nya? Sama kakak masih bisa. Kalau sama adik nggak bisa? Kalau sama adik agak-agak jarang ya, Ci, aku sama adik ya. Siapa tahu adiknya lebih sukses. Tapi boleh, bisa. Boleh. Bisa ya. Jadi adik kakak, orang tua, yang penting mungkin harus satu kakak ya, gitu ya. Satu kakak. Oke. Kelebihan lain apa nih, Nov? Nah, kelebihan yang lain itu kan kadang, Ci, kalau bayar atau kita semua nih yang muda-muda nyediain buat DP doang palingnya, Ci ya. Kita lupa nggak nyediain buat biaya-biaya KPR-nya, Ci. Oh iya, KPR-nya ya. KPR kan ada provisi, ada asuransi jiwa, ada biaya notaris. Nah, itu kita bisa cicil juga, Ci, biaya KPR-nya. Kalau di Permata biaya-biaya dicicil. Tuh sobat-sobat muda nggak usah takut. Kalau misalnya untuk biaya-biaya bank, kita juga nggak punya uangnya, dananya, bisa dicicil sampai berapa tahun tuh dicicilnya? Bisa 24 kali, Ci. 24 kali. 24 kali. Oh, nggak 30 tahun juga, Nov? Maksimal 24 kali, Ci. Kita belum ada yang belum ada 30 tahun. Jadi 30 tahun tenornya, cicilan ininya bisa dicicilnya sampai 24 kali. Oke. Tapi kalau misalnya pajak nggak bisa ya? Kalau pajak nggak bisa. Nggak bisa ya? Soalnya kan itu udah bayarkan langsung ke negara ya, Ci. Ya, kirain Permata bisa tutupin dulu, kan jadi lumayan tenang kalau juga. Pajak belum, Ci. Oh, belum ya. Terus kalau ininya gimana nih? Kalau misalnya kita mau appraisal, apakah ada free appraisal atau misalnya oke, sekarang free dulu, nanti pada waktu kalau misalnya sudah approve, ambil di kita di Permata baru bayar atau gimana tuh? Kalau appraisal sih biasanya kita di awal itu pasti udah screening dulu ya, Ci ya. Dari segi credit checking, dari segi keuangan, baru kita sarankan untuk appraisal. Jadi kalau untuk appraisal sendiri sih biasanya kita nggak asal lah untuk appraisal ya. Jadi nasabah pun nggak sia-sia lah buat buang uang gitu, Ci ya. Gitu. Nah, untuk appraisal kita mulai sih biaya di 500.000 aja, Ci. 500.000 di awal ya, berarti nggak bisa di akhir gitu. Bisa case by case ya. Oh, bisa case by case gitu. Oke, keuntungan lain apa nih, Nov? Kalau untuk yang milenial itu ya, Ci ya, dan DP juga kita di start 5% sih, Ci. Bisa 5%. Itu 5% ada minimalnya nggak? Maksudnya gini, 5% itu ada syarat-syaratnya yang lain misalnya. Oh, untuk pembelian di developer sih, Ci, biasanya. Oh, pembelian di developer. Kalau pembelian secondary nggak bisa nih? 10%. Secondary 10% ya, gitu. Harusnya rendah banget ya, Ci ya. Ya, harusnya ya bisa juga 5%. Nah, ini tuh kalau milenial, ini yang tadi kita ceritain itu untuk karyawan atau pengusaha nih? Dua-duanya bisa, Ci. Dua-duanya bisa, karyawan juga bisa. Betul. Sekarang milenial juga banyak banget, ya. banyak pengusaha Jualan banget. Online, Iya, jualan online mereka gitu. Kebanyakan jasa-jasa kan mereka sekarang milenial. Nah, kalau milenial gimana? Kalau yang pengusaha milenial itu syarat-syaratnya apakah sama atau harus ada tambah-tambahan khusus lagi? Kalau untuk perhitungan dan bunga dan segala macam persyaratan sama, Ci, antara pengusaha dengan karyawan. Cuman perbedaan itu kan kalau karyawan, kalau dari segi dokumen Pak aja palingnya, Ci ya. Kan kalau dari segi dokumen kan kalau karyawan itu ada surat keterangan kerja sama slip gaji. Iya. Kalau untuk pengusaha kita butuh itu yang paling gampang SKU, Ci. Dari kelurahan. Dari kelurahan. Atau jadi enggak misalnya tempat usahanya itu udah milik sendiri, kita paling lampirin kopi sertifikat aja cukup. Oh gitu ya. Kalau usahanya sewa gimana nih? Masih bisa, sewa? Oh, pakai surat sewa bisa, Ci. Pakai surat sewa, perjanjian sewa menyewa bisa. Nanti tinggal SKU aja umumnya ya. Kalau melampirin yang surat perjanjian sewa menyewa aja juga nggak apa-apa, nggak usah lampirin SKU. Nggak masalah. Itu ada banyak alternatif, Ci. Sekarang yang aku mau tanya nih, kalau pengusaha itu tuh kan ada batas marginnya tuh. Jadi yang kalau mau misalnya nih penghasilan saya sebulannya 30 juta. Nah, ini yang diambil untuk diperhitungkan untuk KPR itu berapa persen tuh dari Permata?
Kalau untuk itu sih sebenarnya beda-beda Ci ya, tergantung dari segi usahanya. Oh, case by case. Betul, tergantung dari segi usahanya. Kita biasa ambilnya itu kurang lebih di sekitar 10% sampai 30% pun bisa Ci. Oh, 30% bisa ya? Kayak jasa atau kayak restoran, itu biasa kita lebih besar ngambilnya gitu. Oh, jadi kalau misalnya nih kan milenial sekarang kan jualan cake, jualan apa kayak gitu. Nah, itu berarti perputarannya bisa sampai 30%. Bisa kita hitung. Bisa dihitungnya 30%. Ini aku tuh ada klien nih ya, Nov ya. Tapi klien aku tuh kebetulan dia juga kayaknya sama online gitu, masih muda, masih 25 tahunan. Nah, dia jualan tas. Tas-tas branded, tapi ya memang mungkin dia ada yang just tip, ada yang KW, ada yang tergantung. Nah, kalau kayak gitu gimana, Nov? Itunya diperhitungkan, itunya juga sama. Kalau yang jasa oh ya, jadi kalau itu lebih ke perdagangan ya Ci ya sebenarnya, just tip dan ada perdagangannya juga. Mungkin bisa di sekitar 15%-an sih kalau itu. Oh, 15%-an. Kalau yang 30% aku boleh tahu apa aja tuh, Kayak Nov? restoran sih Ci, kayak lebih ke restoran. Kayak jasa, kayak makanan, kayak gitu-gitu sih Ci, yang bisa lebih besar. Itu lebih besar ya. Oke. Ya, terus kamu ada apa lagi nih yang mau keunggulannya yang lain gitu? Yang lain selain yang buat milenial ya. Kalau nggak yang milenial dulu, keunggulannya apa nih? Untuk yang milenial sih itu sih Ci. Dari segi yang milenial, yang keunggulannya yang tadi aku udah sebutin Ci. Ya. Sama kita itu ada KPR Bijak Asa Ci. Oh, apa itu? KPR Bijak ini sebenarnya bisa untuk yang milenial, bisa untuk yang pengusaha milenial juga ya Ci ya. Oh, Usaha, batasan umurnya berarti lebih luas. Dari umur berapa tuh? Dari 21 tahun sampai bisa di 68 tahun. 68. Oh, berarti aku bisa ya. Bisa dong, Ci. Aku bisa. Ya. Nah, itu gimana? Ada keunggulannya apa tuh? Kalau yang apa namanya tadi? KPR Bijak Asa ya. Oh, Bijak Asa. Oke, Yang terbaru nih Ci dari Bank Permata, KPR Bijak Asa. Sobat-sobat, teman-teman, marketing semua, ini ada program terbaru dari Permata Bank, KPR Bijak Asa. Ya, Yuk kita dengerin gimana tuh KPR Bijak Asa. Bijak Asa itu asanya itu Ci, artinya atur sendiri angsuran Anda. Oh, ASA itu singkatannya dari atur sendiri angsuran Anda. Jadi kita yang mengendalikan ya. Nah, boleh menarik juga tuh. Gimana tuh? Jadi dia itu subsidi silang sih Ci, antara nasabah itu punya tabungan, bunga tabungannya dengan bunga KPR-nya. Jadi kan nih misalnya nasabah naruh dana 100 juta di rekening KPR-nya. Nah, 80% dananya itu dikasih bunga sama dengan bunga KPR-nya. Sama dengan bunga KPR, oke. Dan itu tuh kan pastinya itu bunganya lebih besar daripada bunga tabungan yang betul. Tabungan sekarang kecil-kecil ya. Paling 1%. Iya, oke lah, berarti lumayan ya, lumayan. Oke. Nah, terus bunganya itu dan otomatis ngurangin bunga KPR-nya saat itu, Ci. Oh, disubsidi ke bunga KPR. Oke. Sehingga angsurannya misalnya harusnya 10 juta, Ci. Karena ada bunga tadi, misalnya bunganya dikasih 1 juta, Ci. Angsurannya bisa turun jadi 9 juta. Jadi 9 juta. Betul. Oh, tapi itu memperpendek tenor nggak ya? Jadi kita ada 2 pilihan, Ci. Iya. Memperpendek tenor. Sebenarnya sistemnya sama-sama subsidi silang, Ci. Nah, yang satu itu dengan angsuran yang sama, tapi pembagian pokoknya lebih besar, otomatis outstandingnya lebih kecil kan, Ci? Outstanding atau sisa hutangnya lebih cepat lunas berarti ya. Cepat lunas. Oke, yang satu lagi yang ASA itu yang terbaru, itu manfaatnya kerasa langsung di bulan ini juga. Yaitu kerasanya langsung angsurannya itu langsung ngecilin. Bisa langsung ngecilin. Berarti gitu, jelas dong tenornya makin pendek ya berarti. Kalau untuk yang angsuran tenornya sama, Ci. Oh, tenornya sama. Tapi angsurannya bisa lebih pendek, lebih kecil. Gitu. Berarti bukan memperpendek tenor itu berarti. Jadi ada 2 pilihan. Bisa memperpendek tenor, satu lagi tetap angsurannya sama. Jadi si bunganya itu subsidi silang. Terserah berarti mau kemana ya. Biasanya ditawarin nih mau yang perpendek tenor atau mau yang angsurannya langsung ngecilin di bulan itu juga. Gitu. Oh iya. Enaknya yang mana? Banyak umumnya yang lebih favorit yang mana tuh? Untuk saat ini, Ci ya, yang lebih favorit sih yang ASA, Ci. Karena apalagi banyak karyawan nih, Ci ya, yang udah tahu gajinya sebulannya adalah segitu, kan lebih fleksibel, lebih enak banget tuh, kayak ada tambahan tuh buat kita. Jadi
buat ngaturnya ya. Betul, lebih lega lah gitu. Tapi kayaknya buat pengusaha juga enak ya berarti buat ngaturnya. Kalau pas lagi misalnya bulan ini income-nya gede, dia bisa lebih langsung subsidi ke bunganya itu ya. Nah, cuman kalau pengusaha kalau pas lagi income-nya kurang gimana berarti? Jalan seperti biasa ya. Betul, dan enaknya juga Ci, itu tuh si tabungannya itu nggak diblokir kayak tadi Cici, kayak misalnya pengusaha kan ya mungkin dia nanti pas sebelum lebaran dia harus nyetok banyak. Iya. Jadi nggak ada dana buat saving gitu ya Ci ya. Nah itu kita nggak hold dana itu tuh bebas. Kalau kayak deposito kan kayak harus setahun kayak gitu ya Ci. Nah ini bebas. Oh gitu. ini nggak di hold ya. Anytime juga ya, flexible boleh banget. Ya fleksibel. Oke. Ada lagi nggak yang apa tuh dari Permata yang unggulannya gitu selain Asa ini? Ya, untuk unggulan yang lainnya itu kita ada produk Home Ready Cash, Ci. Home Ready Cash. Betul. Apaan tuh? Oh, ini produknya memang lebih cocok ke pengusaha ya, Ci ya. Oh, lebih cocok ke pengusaha, tapi nggak menutup kemungkinan untuk karyawan. Betul. Produknya gimana tuh? Ini tuh semi rekening koran, Ci. Gitu. Jadi kalau rekening koran kan seperti yang kita tahu, kita cuma bayar itu dari yang dipakai aja ya, Ci ya. Iya, betul, yang dipakai aja. Nah, kalau ini gimana? Itu, Ci. Jadi nasabah nih atau buyer kita kasih limit Ci ya, kita kasih plafon misalnya 1M nih Ci. Namanya dikasih 1M. Nah, dia ada dana nih misalnya 300 juta. Ditaruhlah di rekening itu. Jadi kan cuman dipakainya 700 juta anggapannya Ci ya. Nah, nasabah itu bayar bunga dari yang 700 dari yang 700 juta aja. Gitu. Nah, hubungannya sama KPR gimana itu jadinya? Jadi, nah itu tuh sebenarnya karena dia tuh semi rekening koran dengan KPR Ci. Nah, yang ngebedain adalah si limitnya itu ada penurunan sampai dengan di akhir tenor itu akan lunas gitu Ci. Kalau modal kerja atau rekening koran kan tiap tahun diperpanjang. Iya, kalau ini enggak ya, cuma sekali aja. Oke. Menarik juga tuh, sobat-sobat. Era Ino semua juga kalau yang sedang menonton podcast ini, saat ini kita juga sedang live di IG. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh kita live di IG. Tadi sudah diterangkan dengan Novita ada bermacam-macam, ada beberapa macam yang menarik ya, KPR yang menarik ya. Oke, selain itu berarti syarat-syarat mungkin sama ya Nov ya, syarat-syarat yang lain ya, syarat-syarat untuk karyawan, pengusaha umumnya ya, bank-bank umum yang lain ya. Oke, kayak gitu. Oke. Paling mau nambahin yang tadi Ci, yang Home Ready Cash tadi. Oh iya boleh. Jadi gimana? Home Ready Cash tadi itu juga bebas biaya penalti Ci. Oh itu bebas biaya penalti. Oke. Karena jadi untuk ditutupnya aja cuman bayar 1 juta aja. Oh, tapi bunganya sama ya berarti sama KPR biasa. Kalau bunganya itu di LPS rate plus 4,5% Ci. Jadi dari awal itu udah rumus LPS rate plus 4,5%. Jadi saat ini 8,5% Ci bunganya. Tapi dia nggak ada floating. Kalau KPR kan ada fix, ada floating. Nah ini kalau dia nggak ada. Nggak ada ya. Gitu. Pertanyaan ya, ada pertanyaan. Yang KPR Asa itu minimum cicilan berapa ya? Oh iya. Yang KPR Asa. Oke. Ya oke. Bisa dijawab. Kalau untuk KPR yang Asa itu cicilannya kita lebih lihat ke plafonnya sih Ci ya. Lebih lihat ke plafonnya. Ke plafonnya itu kan minimal di 300 juta Ci. Oh, plafonnya minimal 300 juta. Oke. 300 juta dan mau paling panjangin 30 tahun, nah itu barulah cicilannya gitu. Jadi nggak ada minimal cicilan. Oh, nggak tahu ya, tergantung ya. Lebih ke plafonnya kita. Lebih ke plafonnya ya. Gitu. Oke. Mungkin tidak ada lagi yang bertanya ya. Terima kasih Novita sudah menemani saya untuk bincang-bincang tentang KPR. Teman-teman sobat Era Ino, teman-teman marketing atau teman-teman yang akan membeli rumah baru, anak-anak milenial tidak usah takut karena kita bisa ambil KPR di Permata. Oke. Oh iya, ini ada lagi yang nanya nih. Mau nanya dong, boleh yuk. Rob Liawan, ya boleh nanya. Yuk, makasih banyak loh teman-teman yang udah mau nanya. Ya, yang udah bergabung sama live IG kita, terima kasih banyak. Ini ya minimal plafonnya berapa? Oh, Nuraini tadi kita udah jelasin minimal plafonnya 300 ya, berarti ya. Kalau di bawah itu nggak bisa? Di bawah itu belum sih. Belum ya, minimal 300.
Ini ada lagi untuk rate Permata sekarang di berapa? Oke. Untuk rate Permata saat ini di startnya itu di 4,75% fix 3 tahun. Dan untuk fix 5 tahunnya di 5,75. 5,75. Oke. Ini ada juga yang tanya apakah bisa fix panjang? Fixnya yang paling panjang berapa lama nih? Oke. Jadi untuk fix yang panjang itu ada yang 5 tahun ya, yang tadi yang 5,75. Itu paling panjang ya? Ya, atau kita juga ada KPR berjenjang, Ci. KPR berjenjang itu jadi kita kasih fix itu sampai di 10 tahun. Jadi dia tuh ada 5,25 dari tahun pertama sampai tahun ketiga, terus 8,99% sampai tahun keempat sampai tahun keenam, dan 9,99% dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Jadi ya, berjenjang ya. Betul, jadi 10 tahun itu udah fixnya udah jelas ya. Tapi dari awal kita harus menentukan mau pilih yang ini atau enggak. Oke, ini juga ada pertanyaan lagi. Anak muda baru mulai bekerja bisa ngajuin KPR enggak? Nah, tadi jadi kan iya, pertanyaan bagus. Jadi kalau untuk anak muda untuk pengajuan KPR itu minimal pekerja itu di 2 tahun. Oh, minimal harus 2 tahun. Cuman kalau misalnya misalnya nih dia pindah nih, Ci, dia tuh udah setahun di perusahaan setahun di perusahaan B, itu bisa kita hitung 2 tahun. Oh, bisa dihitung 2 tahun. Jadi pokoknya pengalaman dari dia pertama kerja, jadi boleh ditotal ya. Oke, ya. Oke, selanjutnya, apakah dengan usia saya 25 tahun bisa mengajukan KPR tenor di atas 30 tahun? Untuk tenor maksimal di 30 tahun. Oke, ya, untuk Ropi tenor maksimal di 30 tahun gitu. Paling mungkin nanti pindah bank aja ya, take over. Oke. Bisa setelah 30 tahun pindah ya. Iya, setelah 30 tahun. Tapi dia ini umur berapa ini? 25 tambah 30 tahun 55. Iya. Jadi cukuplah 30 tahun, kalau kelamaan juga kelamaan bayar bunga. Gak apa-apa, nanti take over aja untuk Ropi. Take over pada 50 tahun atau 54 tahun, take over ke bank lain. Tambah lagi 5 tahun. Lagi. Oke. Sama-sama. Ini dari Ropi, Kakak Novita cantik banget. Makasih loh Kakak Ropi. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Makasih banyak loh ya Novita, udah ditemenin hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lain, jadi kita mau tutup aja ya Novita. Terima kasih teman-teman yang di live di IG, semua yang sudah bertanya-tanya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Untuk teman-teman yang lain juga, yuk kalau mau mengajukan KPR Permata adalah salah satu pilihan. Oke, terima kasih banyak Novita. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Sukses bersama keluarga era